Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 1 suhu dan kalor pada pembelajaran yang keempat. Di pembelajaran kita yang keempat kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Hentikan membuang sampah ke sungai. Pernahkah kamu melihat gambar di atas? Gambar tersebut merupakan pesan kepada masyarakat dalam bentuk papan iklan layanan masyarakat. Papan iklan tersebut merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Pesan atau informasi apa saja yang kamu dapatkan dari papan iklan tersebut? Pernahkah kamu melihat papan iklan serupa? Ayo mengamati. Perhatikanlah gambar-gambar berikut ini. Di sana terdapat gambar-gambar ya, silahkan diperhatikan. Apa yang dapat kamu ceritakan tentang gambar-gambar di atas? Apakah kamu pernah menemuinya di lingkungan tempat tinggalmu? Bagaimana pendapatmu terhadap gambar tersebut? Menurutmu, hal-hal apa sajakah yang menyebabkan hal itu terjadi? Bagaimana hubungan atau interaksi manusia terhadap lingkungan yang tampak dari gambar tersebut? Ayo membaca. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku manusia yang suka membuang sampah sembarangan misalnya dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia sendiri. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia merupakan salah satu contohnya. Demikian juga dengan bencana tanah longsor, disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut. 1. Dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Mengapa? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah manusia tidak dapat hidup tanpa lingkungan alam karena manusia mendapatkan kebutuhan hidupnya dari alam. 2. Jelaskanlah 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang terjadi di sekitarmu. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah menanam padi, menyiram tanaman di halaman rumah, juga memberi makan hewan ternak dan menjemur pakaian. 3. Sebutkan dan jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia dan lingkungannya. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah membuang sampah ke sungai atau saluran air karena akan menyebabkan banjir. 4. Apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya? Jelaskan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah banjir karena membuang sampah sembarangan, tanah longsor karena penebangan liar, dan polusi udara karena pembukaan lahan baru dengan pembakaran hutan. Ayo menulis. Berdasarkan bacaan di atas, gunakanlah diagram berikut untuk menjelaskan apa yang telah kamu baca. Jelaskan dan tuliskanlah pemahamanmu pada setiap paragraf bacaan tersebut. Lalu tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf yang kamu anggap penting. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah judulnya pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya, di mana paragraf 1 itu manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya.
Paragraf 2, tidak semua interaksi manusia berdampak baik bagi alam. Paragraf ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan dapat menyebabkan bencana. Untuk kata kunci paragraf 1, manusia, hidup, lingkungan, alam. Paragraf 2, kata kuncinya interaksi manusia, alam. Dan paragraf ketiga, kata kuncinya interaksi lingkungan dan bencana. Setelah melakukan kegiatan di atas, ceritakanlah kembali apa yang kamu ketahui tentang bacaan di atas dalam sebuah paragraf. Tuliskanlah penjelasanmu di bawah ini dengan menggunakan kata-kata baku yang tepat. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah manusia tidak dapat hidup tanpa memanfaatkan lingkungan alamnya. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Dalam kelompok yang terdiri atas 4 orang, tunjukkanlah hasil pekerjaanmu satu sama lain. Apakah teman-temanmu menceritakan hal yang sama pada setiap paragraf bacaan di atas? Mengapa? Ayo mengamati. Perhatikanlah masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Lakukanlah kegiatan berikut untuk mengamati interaksi masyarakat di sekitarmu terhadap lingkungan alam dan pengaruh negatifnya. Gunakan tabel berikut untuk membantumu. Nah, terdapat tabel, baiklah mari kita coba lengkapi. Bentuk interaksinya, contoh pertanian, pengaruh negatifnya penggunaan pupuk buatan berlebihan yang merusak tanah. Untuk memperbaikinya menggunakan pupuk alam dari kotoran hewan. Lalu ada perkebunan, negatifnya penggunaan pestisida menyebabkan pencemaran lingkungan dan memperbaikinya penggunaan musuh alami hama tanaman. Lalu ada peternakan, pengaruh negatifnya pembuangan limbah peternakan ke sungai menyebabkan bau tidak enak yang menyengat. Untuk memperbaikinya limbah ternak dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan ternak, pupuk organik, energi, dan media berbagai tujuan. Lalu ada perikanan, pengaruh negatifnya limbah sisa pengolahan ikan menimbulkan pencemaran lingkungan. Lalu usaha untuk memperbaikinya, tepung dan silase ikan dari limbah daging tulang insang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk dan pakan ternak atau ikan. Perlihatkanlah hasil pengamatanmu kepada teman dalam kelompokmu. Presentasikanlah hasil temuanmu di dalam kelompok. Jawablah pertanyaan yang diberikan temanmu terhadap hasil presentasimu. Berikan juga tanggapan atas pekerjaan temanmu yang lain. Tuliskanlah kesimpulan yang kamu dapat dari kegiatan ini. Maka kesimpulan yang bisa kamu berikan adalah kegiatan interaksi yang dilakukan manusia dapat berpengaruh positif dan negatif terhadap lingkungan alam. Namun kita dapat melakukan usaha untuk memperbaikinya. Mendapatkan manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita, tetapi memeliharanya adalah kewajiban kita bersama. Setuju sekali, Ben. Ada hak pasti ada kewajiban. Betul begitu kan? Kita sebagai pelajar pun memiliki kewajiban yang harus kita lakukan selain hak yang seharusnya kita dapatkan. Apa saja kewajiban kita? Ayo membaca. Bacalah artikel berikut ini untuk membantumu memahami makna kewajiban secara umum. Kewajiban warga negara dan siswa. Apakah yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh coretan dan rusak? Demikian juga dengan dinding sekolah yang penuh coretan, buku siswa yang sobek-sobek, kamar mandi sekolah yang kotor, dan bangku-bangku kelas yang penuh dengan tulisan-tulisan. Kamu tentu sedih dan prihatin karena dengan demikian kamu tidak dapat belajar dengan baik. Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi pada saat yang sama siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi. Jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus dilakukan atau diamalkan. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang. Semua kewajiban ini harus dilakukan untuk menjamin seseorang siswa mendapatkan haknya. Seorang siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, maka kewajiban siswa antara lain menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya menaati peraturan sekolah. Ayo berdiskusi. Sebagai warga negara dan anggota masyarakat, kita perlu mengetahui hak dan kewajiban kita. Sebelumnya, kamu telah mengetahui hak-hakmu sebagai siswa dan sebagai seorang anak. Bersama dengan teman sebangkumu, gunakan tabel di bawah ini untuk menentukan hak-hakmu sebagai siswa. Setelah itu, kamu dapat menentukan kewajibanmu untuk mendapatkan hak-hakmu. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah
Hak sebagai siswa yang pertama mendapat pendidikan dan pengajaran, yang kedua menggunakan fasilitas pembelajaran, dan yang ketiga memperoleh bimbingan dan konsultasi. Kewajibannya mengikuti seluruh kegiatan sekolah, mematuhi berbagai peraturan di lingkungan sekolah, dan memelihara seluruh fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian di sana ada hak di rumah dan kewajiban juga di rumah ya. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah yang pertama hak mendapatkan kasih sayang, yang kedua mendapatkan perlindungan, dan yang ketiga hak mendapatkan kesehatan. Kemudian kewajiban di rumah, yang pertama membantu orang tua, yang kedua belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh, dan yang ketiga membereskan kamarnya. Presentasikanlah hasil diskusimu di dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4 orang. Buatlah beberapa pertanyaan tentang presentasi yang dibuat teman-teman di dalam kelompokmu. Catatlah beberapa hal yang kamu anggap penting, lalu buatlah kesimpulan tentang mana kewajiban dari hasil diskusimu. Maka alternatif kesimpulan yang bisa kamu berikan adalah hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban harus dilakukan dengan bertanggung jawab dimanapun kita berada. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD. Supaya mereka lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang sama, tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu mana saja bagian yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang informatif dan menarik kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.